Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini, saya khusus akan membahas saham ERA dan JPFA yang 1 minggu terakhir ini terus mengalami penurunan. Banyak teman-teman trader yang mend-DM maupun menulis di kolom komentar di Instagram dan YouTube untuk meminta dianalisa kedua saham ini. Karena banyak yang sudah minus 10% lebih. Seperti biasa, analisa yang akan saya lakukan adalah analisa secara teknikal, yang dibantu dengan analisa bandarmologi. Saya tidak akan membahas bagaimana fundamental kedua perusahaan ini. Penurunan 1 minggu ini belum tentu dikarenakan fundamental perusahaan. Kedua saham ini sudah pernah saya analisa sebelumnya. Seharusnya teman-teman telah menonton video saya sebelumnya bisa terhindar dari penurunan tajam ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ERA. ERA hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 1.770. Dan menariknya hari ini ERA sempat naik menuju harga tertinggi di harga 1925. Semoga viewer di channel ini tidak ada yang membeli di harga atas hari ini. Karena saat menjelang penutupan terlihat ERA malah dibuat turun kembali ke harga 1770. Bisa kita perhatikan di grafik ini, support terdekat ERA adalah di harga 1950. Bisa kita perhatikan, ERA sempat menyentuh garis support ini dari rebound. Dan di sini juga saat menyentuh garis support ini, ERA sempat rebound sementara dan mulai turun. Dan kita bisa lihat di sini, pada tanggal 25 Maret, ERA telah turun menembus support di harga 1950. Dan pada tanggal 26 Maret, sudah terkonfirmasi bahwa support di harga 1950 telah terlewati. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga atas, seharusnya pada tanggal 26 ini sudah mulai cut loss. Karena bisa kita lihat setelah terkonfirmasi menembus support di harga 1950, saham ini sudah mulai turun kembali. Garis MACD juga saat ini sudah mulai berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar hari ini tidak melakukan akumulasi maupun distribusi. Jadi hari ini bandar hanya memindah-mindahkan barang tanpa adanya akumulasi maupun distribusi. Sehingga sengaja hari ini bandar menaikkan harganya, setelah itu dibuat turun kembali. Sedangkan dari data pergerakan asing, 3 hari terakhir ini bisa kita lihat asing terus mendistribusikan saham ini dengan jumlah yang lumayan besar. Dari data yang kita dapat ini bisa kita lihat ERA masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan minggu depan. Dengan target support terdekat berada sekitar harga 1600, sekitar daerah sini. Bisa kita lihat di sini. Nah, dan jika support ini terlewati, maka ERA akan turun kembali menuju support yang sempat didapat pada tahun 2018 sekitar bulan November di harga 1500 dan juga merupakan support yang paling rendahnya atau harga paling rendah yang pernah dicapai tahun lalu. Jika support ini juga nggak bisa rebound, maka ERA akan sangat downtrend. Jadi untuk teman-teman yang saat ini belum sempat cut loss dan ingin menghold saham ini masih bisa di hold selama masih bertahan di atas support kuat di harga 1500. Jika harga 1500 ini juga tertembus, saran saya sebaiknya cut loss. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu sekitar garis support di harga 1600 atau di harga 1500. Saat terkonfirmasi ada rebound, teman-teman boleh entry dan take profit
saat mendekati harga 1.800 sampai 1.900. Karena untuk jangka pendek kemungkinan era untuk uptrend sangat kecil. Sekarang saya akan coba menganalisa saham JPFA. JPFA hari ini masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 10% ke harga 1.755. Bisa kita perhatikan di grafik, JPFA sempat bertahan di atas garis support di EMA 150. Dan setelah itu sempat rebound dan masih gagal untuk menembus resisten di garis EMA 50. Pada tanggal 21, saya pernah menganalisa saham ini dan saya bilang, teman-teman mesti waspada apabila JPFA masih gagal menembus resisten di EMA 50 dalam beberapa hari ke depan. Karena saat itu saya menyatakan bahwa garis EMA 50 sudah mulai mengarah ke bawah. Dan itu bukan merupakan tanda baik. Karena apabila garis EMA 50 berpotongan dan mengarah ke bawah, maka itu menandakan bahwa JPFA akan mulai downtrend untuk jangka menengah. Dan sekarang setelah JPFA gagal menembus garis EMA 50, JPFA malah menembus garis support di EMA 150. Jadi pada tanggal 25 ini bisa kita lihat JPFA telah menembus support di EMA 150 dan terkonfirmasi pada tanggal 26 ini. Sekarang kita akan coba perhatikan apa yang dilakukan Bandar pada tanggal 25 sampai tanggal sekarang. Coba kita ganti ke tanggal 25. Di sini bisa dilihat pada tanggal 25 Bandar masih melakukan sedikit akumulasi. Pada tanggal 25 ini. Jadi pada saat penurunan ini Bandar terlihat masih melakukan akumulasi. Sekarang kita coba ganti ke tanggal 26. Bisa lihat dengan sangat jelas pada tanggal 26 saat terkonfirmasi bahwa garis support di EMA 150 telah berhasil terlewati. Bisa kita lihat di sini Bandar telah melakukan distribusi dengan jumlah besar. Sekarang kita lihat tanggal 27. Tanggal 27 juga Bandar masih terus mendistribusikan saham ini. Untuk teman-teman telah mengikuti video yang pernah saya analisa sebelumnya, harusnya sudah cut loss pada tanggal 26 atau tanggal 27. Karena waktu itu saya menjelaskan apabila terkonfirmasi bahwa garis support EMA 150 telah terlewati, sebaiknya saham ini di cut loss karena akan sangat downtrend untuk jangka pendek. Sekarang kita coba lihat yang pada tanggal 28. Di sini juga bisa kita lihat Bandar masih terus mendistribusikan saham ini dengan jumlah yang sangat besar. Dan pada hari ini pada saat penurunan 10%, coba kita lihat. Malah hari ini distribusi yang dilakukan makin besar. Dan sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan asing pada perdagangan beberapa hari yang lalu. Ini data pergerakan asing. Bisa kita lihat, asing dalam 2 minggu terakhir terus mendistribusikan saham ini dengan jumlah yang sangat besar. Dan 2 hari terakhir ini distribusi juga sangat besar. Dari data yang ada, sudah jelas bahwa memang saat ini Bandar dan asing terus mendistribusikan saham ini. Jadi wajar harga saham ini turun. Dan bisa kita tahu bahwa pada saat tanggal 28 baru dikeluarin berita bahwa alasan saham ini turun. Padahal pada tanggal 26-27 udah terlihat bahwa Bandar sudah terus mendistribusikan saham ini. Pada saat harga turun ke 1.950 baru keluar berita bahwa alasan kenapa saham ini turun. Dan ini sebenarnya sudah sangat telat. Support terdekat saat ini untuk JPFA adalah di harga 1.500. Sekitar daerah sini.
Dan untuk teman-teman yang masih belum sempat meng-cut loss saham ini, sahamnya masih bisa di hold selama masih bertahan di atas garis 1500. Dan untuk teman-teman mau spekulatif buy untuk saham ini, bisa trading jangka pendek apabila JPFA berhasil rebound saat menyentuh harga 1500. Dan sudah harus take profit apabila terlihat adanya perbaikan arah secara tiba-tiba. Untuk paling amannya sebaiknya jauhin dulu saham JPFA. Karena sekarang kondisinya belum baik untuk ditradingkan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.